Halo semuanya, selamat datang di podcast Leaders Talk, podcast yang menghadirkan para narasumber pemimpin muda. Di sini adalah wadah kita untuk saling sharing, berbagi pengalaman hidup, cerita perjalanan, dan kisah inspiratif dari para pemimpin. Kali ini adalah episode ketiga kita, setelah kemarin kita telah mengundang dua narasumber, seorang pemuda hebat yang telah berkontribusi di setiap lini kehidupan, kegiatan, dan tanggung jawab yang telah mereka emban masing-masing. Namun, episode kali ini nggak kalah seru dan nggak kalah asyik karena aku udah ngundang narasumber, seorang perempuan, Duta Baca Kota Depok, yang sejak dini sudah akrab dengan dunia literasi dan kegiatan menulis yang sejak dini sudah menoreh berbagai prestasi di setiap berbagai kesempatan yang ada dalam dunia pendidikan. Ini dia, Dava Mariam. Halo Dava, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, Sendiri gimana? alhamdulillah baik juga. Biar aku dan para penonton di sana makin akrab dengan Dava, boleh nih perkenalan singkat Dava tentang diri kamu. Oke, halo teman-teman semuanya. Kenalin, aku Dava Mariam. Sekarang ini aku sedang menempuh pendidikan S1 Psikologi di UIN Jakarta semester 4. Gitu. Oke, Dava. Lagi ada kesibukan apa nih akhir-akhir ini? Kalau sekarang sih kayak mahasiswa seperti biasa Ah, ya ya. gitu. Ngerjain tugas, ngerjain deadline-deadline yang harus dikerjakan. Sama mungkin sekarang kalau di organisasi ada yang harus kerjakan di duta, yaitu kita mau ada oprek Oh ya. untuk peserta baru gitu. Berarti udah mau buka. Betul, udah mau lengser kita. Oh iya. Masa jabatannya udah habis. Jangan lupa daftar nih buat temen-temen yang mau bergabung juga sama kayak Dava. Oke, aku mau nanya-nanya nih, apa ya, hal atau sebab atau peristiwa apa sih yang membuat kamu tuh tertarik dan jatuh cinta dalam dunia literasi dan menulis ini? Oke, sebenarnya ini rangkaian peristiwa gitu ya. Iya. Dari kecil itu tuh aku sekitar umur 3 sampai 4 tahun, itu tuh aku udah dikenalin sama dunia baca. Jadi, mamaku itu kan punya background guru TK gitu ya. Iya. Jadi dia pengen anaknya tuh bisa nih pinter baca sejak dini gitu. Oh, oke. Makanya udah diajarin tuh di umur 3 tahun aku diajarin, terus di umur 4 tahun lebih dikit lah gitu, aku alhamdulillah sudah lancar baca gitu. Hmm, Terus sampai akhirnya itu terus berlanjut, ketika aku umur 6 tahun gitu ya, itu aku difasilitasi sama ayah dikasih buku kecil gitu. buat menulis ya? Iya betul, Oke. untuk ngejurnal sehari-hari. Jadi Oh, waktu TK tuh aku disuruh untuk nulis, misalnya kemarin itu ngapain aja, tadi ngapain aja, mm-mm. sama guru ngobrol apa, sama teman-teman ngapain aja gitu. Berarti aktivitas sehari-hari gitu ya? Betul, jadi jurnal keseharian gitu ya Mm-mm. bahasanya. Terus sampai akhirnya di umur aku yang masuk SD 7 tahun, itu aku udah mulai dikenalin sama buku yang lebih tebal dikit. Oke. Ada seri namanya KKPK, Mm-mm. Kece-Kece Oke, Punya Karya, iya, pasti yang suka baca tahu iya. ya. Nah, dari situ aku mulai makin suka baca lagi gitu. Dan bahkan aku tuh punya serak lebih gitu buku, dan setiap lebaran tuh harus beli gitu. Wow, Harus keren ke banget. Gramedia Iya. gitu, harus punya satu buku itu. Nah, terus sampai akhirnya aku masuk SMP, itu kan udah mulai ada transformasi digital gitu ya. Iya. Nah, aku mulai baca Wattpad. Oke, Ya, aku juga suka tuh nah, ya baca-baca kan Wattpad, seru iya. banget kan, Iya, apalagi betul. kalau autornya itu yang seumur sama kita gitu kan, Iya. pasti relate banget lah Mm-mm. gitu cerita yang dia tulis. Nah, terus di situ aku mulai makin banyak tuh kenal sama kosakata dari Iya. yang bahasa Indonesia bisa dibilang sederhana gitu ya, Iya. sampai akhirnya tuh aku ketemu satu Wattpad yang bener-bener dia pakai diksi indah bahasa Indonesia gitu loh. Oh, iya. Dan aku suka banget itu, dan sampai kemudian pas aku SMA itu aku disuruh buat cerpen sama guru aku, Mm-mm. tugas cerpen fiksi tapi pakai sejarah gitu. Jadi Oke. nggak sembarangan cerpen, jadi Iya. benar-benar harus pakai sejarah. Nah, karena aku mulai melihat bahwa aku suka banget deh kayaknya Mm-mm. nulis gitu. Mm-mm. Akhirnya aku cobalah mulai kirim 2 naskah untuk ikut lomba Iya. gitu. Nah, alhamdulillahnya dua-duanya ternyata ada loh gitu prestasinya di situ Oh, gitu iya. loh. Ternyata aku diterima untuk menjadi juara, terus kemudian Wow. dapat kategori penulis terbaik juga. Dan ya alhamdulillahnya dari situ aku bisa pakai itu untuk aku masuk ke sekarang nih universitas Betul loncatan lah gitu. ya untuk Betul. berikutnya. Nah, terus akhirnya itu aku lanjutkan, dan ya sekarang aku jadi duta baca gitu. Keren banget, berarti emang dari kecil tuh udah diajarin buat kenal lah sama dunia literasi dan menulis itu ya. Betul, betul Oke, banget.
kan dalam proses kamu tumbuh ini di lingkungan yang mungkin kurang mendukung minat baca kamu ya, gimana sih cara kamu membuat motivasi diri kamu ini sendiri buat terus konsisten dalam kebiasaan membaca? Oke, sebenarnya, kalau lingkungan sendiri, aku selalu punya lingkungan yang support ya gitu, Iya, untungnya. Nggak pernah yang maksa aku untuk tidak membaca mhm, gitu. Mulai dari keluarga, teman, dan ya teman-teman organisasi gitu. iya. Semuanya selalu support untuk baca, tapi memang ada beberapa teman yang mungkin kurang gitu ya, Iya, untuk suka membacanya. Jadi, biasanya yang aku lakuin itu, aku tanya nih ke dia, mhm, "Kamu suka buku apa sih? Genrenya oke, apa?" Gitu. Nah, kalau mereka yang kurang suka baca buku, sampai dia bisa suka salah satu buku kan berarti itu bukunya bagus banget gitu kan ya. iya. Nah, akhirnya aku tanya dan aku pinjam tuh kadang bukunya Oh gitu loh. iya? Dan mereka bener-bener yang support, "Ya udah nih baca," karena mereka kan udah baca gitu ya. Mhm, mhm. Akhirnya mereka kasih dan aku baca itu, dan ya itu ya, yang hal yang memotivasi aku gitu loh, untuk bisa terus baca. Tapi kan itu konteksnya kalau misalnya ada yang, apa ya, orang semua tuh dukung aku gitu ya. Iya, Kalau posisinya memang one day mhm, aku di satu tempat yang, apa ya, bahasanya tidak support aku sama sekali gitu ya, yang pasti aku lakuin adalah tetap baca, baca buku yang memang genre aku banget gitu, genre yang iya, aku suka, yaitu slice of life, iya, dan aku akan tetap oke, baca itu gitu loh, minimal ya satu buku gitu, harus iya. tetap aku baca. Malah kamu yang ngerangkul mereka untuk ikut kayak kamu Betul. ya? Oke, terus dari basic keterampilan dan keinginan yang kamu miliki ini, apa yang mendorong kamu buat terlibat dan mendaftarkan diri nih sebagai Duta Baca Kota Depok? Dari yang tadi aku ceritain gitu ya, Iya, mhm, kurang lebih, karena aku melihat bahwa ya aku suka baca, aku suka nulis, dan ternyata aku punya validasi untuk itu iya, gitu ya, dengan aku ikut berbagai lomba. Lalu kemudian aku melihat ada potensi gitu ya, mhm, untuk aku bisa ikut duta baca, jadi ya aku coba, kenapa enggak iya. gitu. Karena dulu aku tuh pengen banget gitu punya selempang. Oh iya? Iya betul, itu salah Oke, satu motivasi yang mungkin menurut orang remeh ya, iya. tapi itu Simpel jadi ya, tapi betul, tapi impact-nya itu ini yang banget. iya, jadi mendorong aku banget lah Iya, gitu untuk bisa join di Duta Baca. oke. Pasti ada nggak sih pressure gitu pas kamu terpilih jadi Duta Baca ini? Ada nggak? Of course, pasti ada gitu loh. Yang pertama, kalau misalnya pas waktu mau daftar gitu kan ya, Iya, gimana tuh? itu bener-bener aku harus beradaptasi gitu kan ya sama tempat baru, karena kan aku dari Bogor, terus Iya, tiba-tiba ke ke Depok Depok. gitu kan, Mmm, beda teman. Tapi ya alhamdulillahnya mereka tuh ternyata, oke banget gitu lah, bisa nerima aku, terus mhm, bisa nerima segala macam candaan dan lain iya, sebagainya gitu ya. sefrekuensi lah berarti ya? Betul, Oke, alhamdulillahnya kayak gitu. Terus juga, untuk tantangan di Duta Baca sendiri sebenarnya nggak banyak ya gitu, mhm. karena kalau memang setiap ada tantangan atau masalah, ya of course kita akan, bareng-bareng gitu Oh untuk ya nyelesain bareng-bareng. masalah tersebut gitu. Jadi nggak jalan sendiri-sendiri gitu, walaupun Mhm. memang ya setiap, kita kan tiap duta tuh ada kecamatannya gitu ya, jadi Oh ya, perwakilannya gitu. oke, Nah, tapi walaupun misalnya ada nih problem di beberapa masalah, mhm. di kecamatan gitu ya, tetap itu tuh semuanya yang megang gitu, Oh, bukan hanya berarti nggak satu cuma orang satu itu kecamatan doang aja. ya? Iya betul. Oh, oke. Jadi ya sebisa mungkin gimana caranya kita bareng-bareng terus gitu untuk nyelesain masalah tersebut. Oke, oke, oke. Keren sih. Terus tadi Mhm. kan, program itu kan mau buka lagi ya, Mhm. oprek buat Duta Baca. Ada nggak sih program lain selain oprek Duta Baca tahun ini? Program di Duta Baca atau Iya, di di Duta Baca. Kurang lebih sih kalau kemarin kita udah ngelakuin program untuk Ramadan gitu ya. Iya. Nah, ada tuh namanya Impleng. Jadi Implang? iya, Oh, jadi tuh ngobrolin masalah-masalah literasi di oke. live Instagram Oh, gitu. Lalu juga kemarin kita udah sempet ngelakuin program, donasi literasi. mmm, Jadi, share ada sekitar 5.000 buku untuk 11 kecamatan di Kota Depok. banyak juga ya? Tuh, lalu juga kita suka ke sekolah-sekolah nih, jadi Mhm. ikut bareng perpustakaan keliling, perpustakaan Kota Depok gitu. Jadi perpustakaan Kota Depok punya program perpustakaan keliling ke sekolah, itu biasanya kita ikut, entah untuk Mmm, mendongeng atau misalnya untuk read aloud juga, kayak gitu sih. berarti kan turun langsung lah ya ke Betul, lapangan. Tadi tuh mhm. Implang ada kemajangannya gitu nggak? Ada, Oke, baik, baik, baik. nanti boleh dilihat ya. Oke, jangan lupa stok. Oke, sebagai seorang duta baca, pasti ada tantangan oh, udah tadi ya? Udah. Udah, oke. Menurut kamu apa sih aspek dari kehidupan sehari-hari kamu sebagai duta baca yang mungkin jarang dipahami sama masyarakat umum, tapi punya dampak yang signifikan dalam mempromosikan budaya literasi? Kalau kan sekarang pasti Mmm, kita
tahu ya, udah banyak banget orang yang nggak suka baca gitu kan, dan bahkan susah buat nulis gitu kan. Kita Betul. kadang masih nemuin gak sih seumuran kita gitu kayak, aduh gue nggak tahu menulis apa kalau disuruh bikin esai atau bikin proposal lah, makalah gitu kan ya. Tuh. Ada nggak? Oke, aku relate banget sih itu karena itu Iya kan? emang tugas utama kita gitu ya sebagai Iya. duta baca. Nah, satu langkah kecil yang biasa aku lakuin, ini bukan biasa sih sebenarnya baru beberapa kali, Iya. tapi adalah gitu impact-nya. Jadi biasanya itu tuh aku ke perpustakaan, terus aku buat semacam video mini vlog gitu ya mungkin namanya. Heeh. Tentang perpustakaan itu. Jadi aku pernah ke perpustakaan Depok, aku ngerjain tugas di sana, terus aku buat video, terus juga aku pernah ke perpustakaan Kota Bogor, juga ke sana bikin video lagi, ngerjain tugas dan respon teman-teman di Instagram itu tuh bener-bener positif. Mereka bener-bener nanyain gitu loh tentang di perpus tuh ada apa, terus di sana tuh bisa ngapain aja gitu dan fasilitas-fasilitasnya tuh gimana gitu dan itu yang membuat mereka tuh ada kemauan untuk ke perpustakaan dan baca buku akhirnya di sana gitu loh. Baca buku ya of course kesukaan mereka gitu. Iya. Kayak gitu sih. Oke. Terus gimana sih cara kita nih biar percaya sama passion yang kita punya, kalau passion kita ini sebenarnya berpotensi positif buat diri kita? Oke, ngomongin passion ya. Iya. Sebenarnya sih aku baru beberapa akhir tahun ini gitu ya. Aku nemu ada namanya konsep ikigai. Jadi Oh, konsep dari iya. budaya Jepang yang dimana itu adalah konsep yang reason to life. Jadi gimana cara kita bisa hidup sejahtera gitu. Dari 4 aspek. Jadi yang pertama dari apa yang kita suka, apa keahlian kamu, lalu kemudian apakah itu berguna untuk orang lain atau dunia, dan yang terakhir apakah kamu bisa dibayar untuk itu. Nah, jadi kita tinggal cari tahu aja gitu sebenarnya apa yang kita suka, lalu kemudian apakah kita bisa dikatakan ahli di bidang itu, bisa dengan melakukannya tadi berbagai lomba dan lain sebagainya. Lalu kemudian kita harus cari tahu apakah itu bisa berguna untuk orang sama apakah kita dibayar untuk itu. Misalnya contohnya gitu ya, kayak aku sendiri nih, kayak sekarang kan aku masuk psikologi karena aku tahu bahwa pertama aku suka banget nih dengerin orang Iya. gitu. Pendengar Iya. yang baik ya, Dava ini. Dengar dan ya suka banget lah gitu dengerin cerita Curhatan orang. orang, Oke. betul. Terus kemudian ya ternyata dari beberapa orang gitu bilang bahwa kayaknya kamu harus masuk sini deh gitu psikologi Iya. supaya bisa makin dikembangin lagi kesukaan kamu gitu Iya. dan bisa bermanfaat bagi orang. Lalu kemudian aku tahu bahwa ternyata itu ada bidang pekerjaannya juga gitu yaitu Iya. psikolog gitu. Atau mungkin di keseharian gitu. Aku kan suka nulis ya Iya. tadi. Lalu kemudian aku pernah ikut lomba, ternyata ada gitu ya validasinya. Lalu kemudian aku membantu orang. Jadi ada beberapa teman aku yang dia susah banget kan tadi untuk nulis. Iya. Benar-benar susah ngungkapin perasaan dia lewat tulisan. Iya. Makanya dia pernah kayak, "Dava boleh nggak minta tolong untuk tulisin surat ke entah mama, papa, atau temen, atau bahkan pacar juga kadang pernah gitu. Oke. Minta tulisin, terus kadang aku nanti minta poin-poinnya apa aja yang mau disampaikan. Terus nanti mereka tuh kadang suka ini, bayar. Tapi bayarnya tuh bukan dalam bentuk uang gitu ya. Misalnya ya dia kasih aku pinjem buku atau apa gitu loh. Kayak gitu. Oke. Cara nentuin passion. Keren banget. Aku jadi penasaran deh, siapa sih role model kamu? Siapa ya? Role Siapa model ya? aku? Sepertinya mamaku sendiri. Kenapa tuh? Karena aku ngelihat beliau tuh sosok yang perempuan yang bisa dibilang sebenarnya dia butuh orang tapi kelihatannya nggak butuh orang. Dan dia benar-benar perempuan yang mandiri banget gitu loh. Dia tuh selalu bilang ke aku bahwa kalau jadi perempuan tuh harus bisa apa-apa sendiri gitu loh. Karena kita nggak pernah tahu kapan kita harus bisa kasih apa ya bahasanya orang tuh nggak bisa kasih kita banyak hal gitu loh. Tapi bagaimana caranya kita harus bisa kasih banyak hal ke orang lain. Gitu. Keren banget. Berarti independent woman ya, ngajarin kamu untuk itu. Betul. Many things. Apalagi ada nggak ya nasihat dari kamu nih buat para pemuda-pemudi di luar sana nih, biar kayak, Oke. ayo dong gemar baca gitu kan. Karena kan minim banget gak sih sekarang, banyak banget studi kasus yang emang ngangkat itu kan. Ada nggak?
Oke, buat teman-teman di luar sana gitu ya, yang mungkin masih belum tergerak untuk baca buku gitu, please banget mulai dari sekarang kalian harus baca, buku, entah buku atau misalnya postingan-postingan yang di Instagram, itu juga berguna banget untuk kalian. Karena dari bacaan yang kalian dapati, itu tuh kalian bisa menunjang kehidupan kalian, bisa jadi lebih baik, lebih oke, pokoknya lebih-lebih lah gitu dari Lebih-lebih. kalian yang sekarang, Iya. gitu. Nggak perlu harus yang kayak orang-orang hebat di luar sana yang harus baca, ya skill life lah atau apa, leadership lah, nggak perlu. Mhm. Sesukanya kalian aja, kalian butuh bacaan apa, baca, kalian sukanya baca apa, baca, yang penting dibaca aja dulu gitu, lalu diserap, jangan hanya dibaca aja ya, diserap lalu diimplementasikan Keren gitu. banget pokoknya quotes dari Kak Dava ini. Oke, Hmm. kita udah di penghujung acara ya. Dava, makasih banyak udah Oke. mau jadi narasumber kita hari ini, sangat insightful pokoknya. Buat kalian yang butuh motivasi untuk nih literasi kan, nulis, tonton podcast ini dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe ke teman-teman kalian karena pasti teman kalian itu butuh motivasi juga dari acara podcast ini. Oke, aku Indah Aryani, pamit undur diri. See you di podcast selanjutnya. Podcast Leadership, you're the next gen leader.